Selamat siang pemirsa, siang ini kami akan membawakan berita tentang kasus malaria dan demam berdarah di Kepulauan Batu, Kabupaten Nia Selatan. Saat ini Kabupaten Nia Selatan, Kepulauan Batu dilanda wabah penyakit malaria dan demam berdarah. Kedua jenis penyakit ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat setempat. Kedua jenis penyakit tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan. Pemerintah daerah dan instansi terkait telah mengambil langkah-langkah untuk menangani situasi tersebut. Namun diperlukan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan dini sangat dibutuhkan menghadapi wabah penyakit di Kepulauan Batu. Malaria dan demam berdarah merupakan penyakit penular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Malaria disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut. Di dalam tubuh manusia, parasit Plasmodium akan berkembang biak di organ hati, kemudian menginfeksi sel darah merah. Sedangkan demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dapat menyebabkan masalah serius jika tidak mendapat penanganan dengan cepat. Mulai dari kejang, kerusakan jantung, otak, dan syok. Sementara malaria menyebabkan kerusakan pada sel-sel darah merah yang dapat menyebabkan pembengkakan pada otak yang meningkatkan risiko kerusakan otak permanen, kejang, hingga koma. Kedua penyakit ini dapat menyebabkan kematian jika tidak mendapatkan penanganan secara cepat. Pada 15 September 2024, Puskesmas Pulau Telo melaporkan satu kasus baru malaria yang sedang dirawat. Melansir info dari Humas Pemerintah Kabupaten Nia Selatan, total kasus demam berdarah dari Januari sampai dengan 1 September 2024 adalah 328 orang. Sedangkan, total kasus malaria dari Januari sampai dengan 1 September 2024 berjumlah 862 orang. Lalu, terdapat 8 orang di Puskesmas Telo yang sedang dirawat akibat demam berdarah. Sementara satu pasien lain dirawat jalan di Rumah Sakit Stella Maris. Secara keseluruhan, jumlah kasus demam berdarah yang tercatat hingga tanggal yang sama adalah 426 orang. Jumlah pasien yang dirawat di Puskesmas Pulau Telo untuk kedua penyakit tersebut sudah mencapai 30 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua penyakit tersebut telah menjadi masalah kesehatan yang sedang hangat di daerah itu. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang efektif sangat diperlukan. Ini merupakan usaha intens yang dilakukan pemerintah Nia Selatan untuk mempercepat penanganan kasus malaria dan demam berdarah. Di tempat terpisah, tim Satgas yang lain melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pengguna jasa udara di area Bandar Udara Lasonde, Kecamatan Pepe Batu, dan pembersihan sarang nyamuk di Desa Gobo, Kecamatan Simuk, Nia Selatan. Ujar Setao Amazihono pada Selasa 3 September 2024. Situasi ini tentu memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan petugas kesehatan terkait untuk menangani wabah ini secara serius. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah gigitan nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mengurangi penyebaran penyakit. Dengan kerjasama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat setempat, diharapkan angka kasus malaria dan DBD dapat ditangani secara signifikan. Penanganan yang cepat dan tepat akan membantu melindungi kesehatan masyarakat, serta mencegah dampak yang lebih parah di masa depan. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini.